kalau memang apa yang dilakukan itu adalah suatu kritik terhadap policy, ya kritik yang ditujukan pada pemerintah untuk memperbarui atau memperbaiki kebijakan, itu nggak bisa dipidana dengan pasal ini. Nah, yang keempat, tadi sudah disinggung juga di awal, penjelasan yang sangat sejelas-jelasnya atau sedetail mungkin. Nah, argumen yang disampaikan oleh kami dari tim ahli pemerintah itu pun didukung oleh putusan MK juga yang lain. Yang mengatakan seperti ini. Kalau ada, jadi begini, saya ceritakan sedikit ya. Pada waktu ini bukan maksudnya menggurui Mbak Bibit selaku ahli hukum tata negara. Mohon koreksi kalau saya salah, Mbak Bibit. Oke, ini putusan jadi MK gini, ya? Iya, jadi gini. Waktu putusan MK nomor 13 dan 22 tahun 2006 itu, MK masih menjadi negatif legislator. Artinya, kalau ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK ya udah kalau memang inkonstitusional, MK menyatakan pasal ini inkonstitusional. Tetapi dalam perkembangannya, MK bisa menyatakan suatu pasal atau materi muatan itu konstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Nah, pada zaman pengajuan pasal 134 tersebut, saya belum tahu ada presiden seperti itu. Nah, belakangan kita mengenal MK mengatur hal tersebut. Jadi bisa saja kalau ada pengujian pada pasal itu, bisa dimaknai sebagai delik aduan. Nah, inilah yang saya sebut dengan penyusunan RKUHP yang sudah demokratis, Christian. Ada putusan MK nomor 7 tahun 2007, 1 tahun setelahnya, yang memperbaiki pertimbangan hukum yang putusan MK 134 KUHP tersebut. Intinya MK bilang gini, kalau menurut pemerintah ada perubahan atau reformulasi pasal, misalnya sebelumnya dari delik formil menjadi delik material, itu merupakan penyusunan rancangan KUHP yang bersifat demokratis dalam negara hukum. Jadi MK dengan sangat jelas menyatakan hal tersebut, Mbak Bibit. Jadi saya perlu sampaikan penegasan malam hari ini bahwa between pasal 134 dan 218 RKUHP sangat berbeda, dan 218 RKUHP merupakan perwujudan pasal yang demokratis untuk melindungi harkat dan martabat presiden. Mbak Bibip, demikiankah? Gini, saya mau beranjak nih dari satu pasal. Kita kan tidak memperdebatkan satu pasal ya, dan saya kira kita juga harus fair untuk penonton yang bukan orang hukum. Kita bisa berdebat sebagai orang-orang hukum, pakai adagium, pakai bahasa Latin, bahasa Belanda, boleh. Tapi saya kira hak masyarakat untuk satu memahami dulu nih sebenarnya KUHP yang bikin semua bisa kena itu apa sih esensi pentingnya, dan kenapa mereka semua bisa kena, dan kenapa mereka yang kedua berhak tahu apa sih yang ada dalam 630-an pasal itu. Tidak hanya soal penghinaan terhadap presiden, tapi terhadap penghinaan terhadap presiden pun saya juga harus mengatakan bahwa terhadap pasal ini kan belum diuji ya. Jadi kita tidak juga bisa berasumsi bahwa MK pasti akan mengiyakan apa yang tengah dilakukan sekarang oleh pemerintah. Saya kira pasal yang sekarang dalam draft pasal 218 ini ya. Karena saya kira begini, kan kita mesti melihat pertimbangan hukum MK. Menurut saya MK pada saat itu paling tidak sedang menggambarkan bahwa dalam sebuah negara demokratis tidak boleh ada halangan apapun terhadap kebebasan berpendapat. Itu poinnya. Nah, disinilah kemudian bisa diperdebatkan mungkin nanti yang formalnya oleh MK, tapi kita bisa perdebatkan di sini apakah pasal itu akan menghalangi kebebasan berpendapat atau tidak. Nah, inilah perlunya ada simulasi soal kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul. Jadi ini saya kira bukan ketakutan berlebihan, bukan prediksi, tapi namanya pembuatan kebijakan itu kan harus evidence based, dan lebih dari itu harus ada simulasi tentang apa sih dampak suatu pasal itu terhadap hal-hal yang mungkin terdampak, misalnya kebebasan berpendapat. Nah, ini yang masih saya khawatirkan, esensi bahwa demokrasi ini bisa dimundurkan, kita kan lagi ini ya regresi demokrasi gitu, karena orang-orang jadi tidak bisa berpendapat secara bebas, nanti akan terpelihara dengan adanya pasal ini salah satunya ya.